Selamat, Indonesia sudah berhasil keluar dari jeratan resesi ekonomi setelah 4 kuartal berturut-turut di tahun 2020 mengalami tentunya kontraksi perekonomian akibat COVID-19. Akhirnya kuartal 2 2021 ini Indonesia resmi keluar dari resesi ekonomi. Seperti apa sebenarnya? Kita ulas hari ini. Indonesia lepas dari resesi. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia, jika kita tilik lebih jauh lagi atau lebih ke belakang, di tahun 2019 masih adem ayem biasa saja karena belum adanya pandemi COVID-19. Indonesia mulai terhantam perekonomiannya setelah pandemi COVID-19 menyapa atau masuk ke Indonesia pada kuartal 2 2020. Jadi kita lihat bagaimana ketika COVID masuk di akhir 2019 dan sampai dengan awal 2020 dan tercermin dari tentunya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah di perekonomian Indonesia kuartal 2 2020 minus 5,32%. 4 kuartal berturut-turut Indonesia mengalami resesi atau tidak atau tumbuhnya negatif, walaupun memang kalau kita lihat perjalanannya ada pemulihan begitu atau recovery-nya terlihat karena dari minus 5,32 menjadi minus 3,49, lalu naik jadi minus 2,19 dan juga minus 0,74 di kuartal pertama 2021. Jadi bisa dikatakan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan walaupun masih berada di teritori negatif atau tumbuhnya masih mengalami negatif ya. Nah, di kuartal 2 2021 ini Indonesia akhirnya atau ekonomi Indonesia akhirnya tumbuh 7,07%. Jadi bisa dikatakan secara year on year atau tahunan begitu ya, ekonomi Indonesia tumbuhnya 7,07% dan secara Q2Q atau kuartal ke kuartal tumbuhnya 3,31%. Jadi kalau dibandingkan kuartal 2 2021 dengan kuartal 2 2020 itu tumbuhnya naiknya 7,07%. Kalau kita lihat pertanyaannya, apa sebenarnya yang menopang tentunya? Karena selama kuartal berjalan, dari kuartal pertama 2021 sampai dengan kuartal 2 2021, kita ketahui bahwa Purchasing Manager Index atau PMI Indonesia terlihat adanya ekspansi, itu artinya industri manufaktur yang tentunya juga mempekerjakan begitu banyak tenaga kerja dan membuat juga konsumsi masyarakat Indonesia juga masih cukup terjaga begitu karena tercermin juga dari PMI manufaktur yang bisa dikatakan masih ekspansi. Artinya industri di dalam negeri itu masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 walaupun memang tertatih-tatih. Tetapi ada berbagai macam gelontoran insentif dan juga stimulus dari pemerintah yang dimana bisa dikatakan government spending atau belanja pemerintah menjadi penyelamat untuk menahan kerasnya dari tekanan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu juga adanya aktivitas ekspor-impor atau neraca perdagangan Indonesia yang bisa dikatakan terjadi surplus yang ditopang oleh kinerja ekspor Indonesia. Di mana kinerja ekspor Indonesia itu mengalami peningkatan. Kenapa ini bisa terjadi? Kita ditopang oleh kenaikan harga komoditas di pasar global. Otomatis ekspor kita berkinerja baik. Itu artinya juga perekonomian kita masih bisa menahan tekanan pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga investasi, realisasi investasi di tahun 2020 kita ketahui melebihi dari apa yang menjadi target pemerintah, sekitar kurang lebih 800-an triliun rupiah begitu untuk 800 sekitar segitulah angkanya kalau kita lihat untuk realisasi investasi Indonesia. Jadi bisa dikatakan investasi, ekspor, impor, dan juga government spending menjadi penyelamat untuk ekonomi Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2021 ini. Nah, ekonomi Indonesia seiring sejalan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan juga Vietnam. Kita ketahui ekonomi Singapura tumbuh di kuartal 2 2021 14,3% secara tahunan atau year on year. Jadi bisa dikatakan Singapura jauh lebih melesat. Kalau mungkin bisa dikatakan ini terjadi karena pandemi COVID-19 di Singapura itu ditangani dengan cepat, testing, tracing, dan juga treatmentnya begitu baik dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau Anda lihat bagaimana pemerintah Singapura membujuk warganya untuk melakukan vaksinasi dengan berbagai macam cara sampai dengan video edukasi, itu benar-benar ampuh begitu untuk membuat warga Singapura sadar bahwa pandemi ini harus segera diatasi atau harus segera diselesaikan agar ekonomi Singapura tidak tertekan dalam. Nah, akhirnya tercermin di kuartal 2 2021, pertumbuhan ekonomi Singapura 14,3%. Sama dengan Vietnam, walaupun Vietnam tidak pernah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, jadi bisa dikatakan salah satu negara di Asia Tenggara yang imunitasnya baik terhadap COVID-19 adalah Vietnam. Karena kita ketahui Vietnam ini sejak trade war atau perang dagang antara Amerika Serikat dengan China sampai dengan pandemi COVID-19 melanda
seluruh dunia, Vietnam itu ekonominya masih bisa dikatakan tumbuh, walaupun tumbuhnya agak melandai. Di kuartal 2 2020 turun menjadi 0,39%, tapi masih bisa dikatakan tumbuhnya positif. Hingga akhirnya kuartal 2 2021 berhasil lagi melesat kencang 6,61%. Industri atau mungkin industri manufaktur di Singapura yang menjadi penopang dari perekonomian Singapura. Kita ketahui kemudahan berinvestasi, lalu juga kemudahan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah Vietnam membuat industri manufaktur di Vietnam bergeliat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Vietnam. Nah, kita lihat sama-sama apa sebenarnya yang menjadi sentimen untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita ketahui bahwa ekonomi Indonesia tertekan karena adanya dampak dari pandemi COVID-19. Artinya, masalah kesehatan yang menjadi masalah utama tentunya, yang menjadi masalah utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negatif. Jadi, sampai dengan kemarin 4 Agustus 2021, kasus positif begitu ya di COVID-19 di Indonesia di angka 3,5 juta kasus. Jadi bisa dikatakan PPKM yang berseri-seri kalau Anda lihat ya, atau Anda rasakan juga mulai dari PSBB, lalu ada PPKM darurat, PPKM level 1, 2, 3, dan juga level 4 yang sampai saat ini kita masih rasakan tentunya. Itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat ekonomi Indonesia tertekan selama 4 kuartal berturut-turut. Lalu bisa dikatakan apa yang menjadi titik positif begitu ya untuk ekonomi Indonesia. Inflasi di bulan Juli 0,08%, artinya juga harga cukup terkendali di pasaran begitu untuk harga bahan pokok untuk konsumsi masyarakat. Dan salah satu juga yang menjadi penopangnya seperti yang tadi saya katakan adalah neraca perdagangan. Di Juni 2021 itu surplus 1,32 miliar US dollar. Artinya ekspor Indonesia masih mampu bertumbuh begitu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenapa bisa dikatakan ekspor menjadi penopang? Karena kita ketahui harga komoditas di pasar global yang mengalami peningkatan, termasuk diantaranya yang menjadi andalan Indonesia, CPO dan juga batubara. Otomatis Indonesia terdampak dari kenaikan harga komoditas tersebut. Lalu bisa dikatakan dengan nilai ekspornya di Juni 18,55 miliar US dollar, impornya 17,23 miliar US dollar. Artinya ketika impornya juga berhasil tumbuh begitu, itu berarti industri manufaktur di dalam negeri juga masih bergeliat. Karena kita ketahui industri-industri dalam negeri kita amat sangat bergantung terhadap yang namanya bahan baku impor. Baik bahan baku lalu bahan penolong begitu atau bahan baku penolong juga ditopang oleh impor. Artinya kalau impornya tumbuh, otomatis industrinya juga masih melakukan aktivitas di dalam negeri. Lalu kita lihat yang menjadi dewa penyelamat bagi ekonomi Indonesia. Bisa dikatakan government spending atau belanja pemerintah. Belanja negara sampai dengan semester pertama 2021 itu ketika kita bandingkan dengan semester pertama 2020 tumbuh 9,38%. Penyaluran dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional juga tumbuh sekitar 30% dari kurang lebih 699,4 triliun rupiah untuk dana PEN 2021, realisasinya 253,3 triliun rupiah. Selanjutnya berbagai macam untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 diproyeksikan oleh Bank Indonesia akan tumbuh 3,5% sampai 4,3%. Kementerian Keuangan memproyeksikan di angka 3,7 sampai dengan 4,5% full year-nya. Lalu IMF memproyeksikan 3,9% dan World Bank memproyeksikan 4,4%. Walaupun bisa dikatakan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 ini terjadi bisa dikatakan ya proyeksinya agak menurun dari apa yang menjadi outlook sebelumnya ketika memang angka positif COVID-19 di Indonesia pada akhir kuartal 2 2021 ini agak terjadi peningkatan. Itulah tentunya bagaimana gambaran perekonomian Indonesia di kuartal 2 2021 ini. Semoga apa yang sudah dicapai di kuartal 2 ini bisa ditingkatkan dan mungkin bisa dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia secara full year atau secara 1 tahun penuh bisa berada di angka positif.